Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memenuhi tugas kelompok mata perkuliahan Manajemen Bisnis Islam dengan materi Muhammad sebagai pelaku bisnis. Dengan dosen pengampu Bapak Endang Syarif SHI MM dan Bapak Karom SPDI MM. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama rekan-rekan saya, bersama Yesi Hadianti, Farhan, dan juga Masnil Walidah. Materi pertama akan dijelaskan oleh Masnil Walidah. Perdagangan di masa Arab kuno. Perdagangan di zaman Arab kuno pra-Islam dimulai semenjak ribuan tahun yang lalu, terutama ketika Jazirah Arab menjadi sentra perdagangan. Di abad ke-6 Masehi, kota Mekkah dan Madinah merupakan pusat perdagangan di wilayah Arab. Perdagangan Arab berdagang menggunakan daerah lain mirip Yaman, Suriah, dan Persia. Di masa Arab kuno ini, kaum yang terkenal adalah kaum Magan, kaum Ma'ad, kaum Tsamud, Minea, Saba, Hadramaut, Ausan, Khotaban, Himyar, Aksum, Nabasya, Tadmur atau Palmira, Ghassan, Lakhmi, dan kaum Kindah. Bisnis kaum Magan, usaha primer, artinya mineral tembaga dan diodrit atau homogen bantuan yang di waktu itu sangat berharga. Bisnis kaum Ad merupakan perdagangan kemenyan yang pada ketika itu merupakan produk berharga mahal. Bisnis kaum Tsamud merupakan perdagangan barang pecah belah unik dengan kualitas dan seni yang sangat tinggi. Selain produk utama pula jual beli produk kemenyan dan rempah-rempah dari Arab Selatan. Usaha kaum Minea merupakan jasa gudang, penyimpanan, dan jasa transit atau penghubung. Produk utama perdagangan kaum ini artinya rempah-rempah serta kemenyan. Usaha kaum Saba, komoditas utamanya artinya cendana, gauharu, rempah-rempah, serta tanaman beraroma untuk penyedap masakan. Bisnis kaum Hadramaut merupakan kurma, ikan, tawas, altamun, kemenyan, barang tenunan, serta perak. Usaha kaum Ausan adalah produk pertanian terutama kemenyan serta mir. Usaha kaum Kataban adalah kemenyan atau kemenyan di masa itu lebih berharga dari emas serta mir juga. Bisnis kaum Himyar pula kemenyan serta mir menjadi komoditas utamanya. Bisnis kaum Aksum, produk utamanya adalah gading, tempurung, kura-kura, emas, dan zamrud. Bisnis kaum Nabasya merupakan jasa keuangan, bitumen, peternakan kuda, biri-biri, tembikar, tembaga. Bisnis kaum Palmira merupakan sumber mineral dan jasa perdagangan. Bisnis kaum Ghassan adalah jasa perdagangan. Usaha kaum Lakhmi ialah rempah-rempah dan jasa perdagangan. Bisnis kaum Kindah juga jasa perdagangan. Kaum Quraisy sebagai penjaga Ka'bah dan hikmahnya. Kaum Quraisy berdasarkan kepemimpinannya menjadi penjaga Ka'bah mempunyai peluang dan kemudahan yang besar dalam bidang perdagangan. Kehidupan politik bangsa Arab sangat tidak menentu. Kehidupan suku yang mandiri ialah cara hayati yang biasa. Ketiadaan pemegang sentral kekuasaan mendorong setiap suku bertanggung jawab buat menjaga keamanannya sendiri. Bila demikian, tidak terdapat jaminan perdamaian serta keamanan pada wilayah itu. Meski begitu, suku Quraisy dengan posisinya sebagai penjaga Ka'bah terlalu akrab serta safety untuk melakukan perjalanan komersial ke seluruh daerah. Quraisy adalah suku yang paling berpengaruh serta dihormati, dari mana Nabi Muhammad asal. Dengan eksistensi mereka menjadi penjaga tempat suci Ka'bah, setidaknya mereka mendapat manfaat, yaitu 1. Impak bertenaga terhadap suku lain. 2. Lokasi sentral yang menunjukkan ketenangan dalam perdagangan dan konstruksi. 3. Wilayah negara Arab secara norma adalah negara yang bebas asal perang serta permusuhan individu yang mengamankan posisi mereka. Tidak terdapat rasa takut dan mereka diselamatkan dari kesusahan. Waktu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan saling permusuhan serta perasaan tidak aman, mereka menikmati keamanan serta kehormatan global bawah, baik pada dalam juga pada luar negeri. Mereka dihormati menjadi pemimpin bangsa Arab kemanapun mereka pergi berdagang. Status ini pula
memungkinkan Anda memperoleh keuntungan dalam melakukan pertukaran politik dengan negara tetangga. Masa kelahiran dan masa kecil Nabi Muhammad SAW. Sesudah orang tua Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Beliau adalah anak tertua yang berasal dari kaum Quraisy. Akan tetapi, Abu Thalib bukanlah orang kaya raya. Dia hanya seorang pedagang biasa yang ucap kali membawa barang dagangannya ke Syria. Sebenarnya, putra sulung Abdul Muthalib adalah Haris. Namun beliau bukan orang yang cakap, sebagai akibatnya tidak mungkin mampu merawat Nabi Muhammad. Seperti halnya Abbas yang ternyata kikir, sehingga ia tidak berniat untuk merawat Nabi Muhammad. Pada akhirnya Abu Thalib menggantikan Muhammad. Abu Thalib merasa Muhammad telah cukup umur untuk ia ajak berdagang di Syam. Pada saat itu, Nabi Muhammad masih berusia 12 tahun. Memang awalnya Abu Thalib agak ragu sebab perjalanannya sangat panjang dan melewati padang pasir yang menurutnya tidak memungkinkan untuk mengajak Nabi Muhammad yang masih sangat muda. Hingga akhirnya Nabi Muhammad sendirilah yang menyatakan bersedia untuk ikut pamannya ke Syam. Dari situ, keyakinan Abu Thalib kuat untuk mengajak Nabi Muhammad berdagang karena atas kemauannya sendiri. Maka pada akhirnya mereka berdua berangkat bersama kafilah dagang menuju Syam, meski melalui bepergian yang panjang dan sulit. Muhammad ikut dalam kafilah dagang. Siti Khadijah ialah seorang pembisnis wanita yang kaya raya di kota Makkah. Dia hendak mengirim harfiah dagangannya ke negeri Syam. Sebagai akibatnya, beliau membutuhkan seorang yang mampu dianggap buat membimbing dan mengawasi rombongan dagang tersebut. Tersiarlah kabar bahwa pada Makkah terdapat seorang pemuda yang populer akan kejujurannya. Tetapi pemuda yang satu ini sama sekali tidak terpengaruh oleh norma jahiliyah warga kotanya karena perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu aktivitas dan konsep berdagang Nabi Muhammad SAW. Zaman dahulu, aktivitas berdagang sempat dipandang sebelah mata. Namun, seperti yang kita ketahui, kini banyak orang mulai tertarik menjadi entrepreneur dan membuka sebuah usaha. Islam sendiri tidak melarang umatnya untuk melakukan jual beli atau berbisnis. Berdagang atau berwirausaha termasuk salah satu pekerjaan yang mulia, bahkan mempermudah datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pedagang sejati. Dia dikenal sebagai pedagang yang amanah, ramah, bahkan sukses. Kesuksesan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada dunia perdagangan tidak hanya sekedar pada hal materi saja, tapi juga keberkahan rezeki yang diperoleh dan memupuk tali persaudaraan antar muslim, yang berarti memperbanyak relasi. Berikut beberapa cara berdagang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu kita tiru untuk menyebarkan usaha agar lebih sukses serta diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, diniatkan sebab karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena sesungguhnya amal perbuatan tergantung niat, serta sesungguhnya setiap orang akan menerima sesuai dengan apa yang ia niatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdagang yakni atas niat karena Allah atau lillahi ta'ala. Segala sesuatu harus diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk urusan dunia. Rasulullah sendiri tidak mengambil untung yang sangat besar dalam berdagangnya. Yang kedua yaitu bersikap amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal akan kejujurannya. Ia tidak pernah mengurangi berat timbangan, selalu berkata apa adanya tentang kondisi barang tersebut yang ia jual, baik itu kelebihannya ataupun kekurangan barang tersebut. Yang ketiga, menjual barang yang berkualitas baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan aktivitas berdagangnya selalu menjaga kualitas barang jualannya. Beliau tidak pernah menjual barang-barang yang cacat. Yang keempat, membawa laba sewajarnya. Tidak jarang kita jumpai penjual atau pembisnis yang menjual barangnya menggunakan harga jauh lebih mahal dari harga aslinya. Mereka berusaha mengambil untung dengan setinggi-tingginya, mungkin tanpa memikirkan kondisi konsumen. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan itu. Yang kelima yaitu tidak memberikan sumpah berlebihan.
Ketika kita melakukan sebuah usaha, jangan sampai kita berjanji atau bersumpah yang berlebihan terhadap barang yang kita jual, karena kita tidak akan tahu kondisi kedepannya itu akan seperti apa. 6, yaitu saling menguntungkan kedua belah pihak. Cara berdagang Rasulullah selanjutnya yaitu memakai prinsip saling menguntungkan serta mengutamakan kesepakatan pembeli dan juga penjual. Yang ketujuh yaitu tidak melakukan penipuan. Dalam berdagang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan penipuan, karena perlu diketahui bahwa tindakan menipu pembeli sekecil apapun serta pada bentuk apa saja itu tentu tidak diperbolehkan dalam agama. Yang kedelapan, tidak menimbun barang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang melakukan penimbunan melainkan dia ialah pendosa. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan yaitu ramah terhadap pembeli. Yang kesepuluh, tidak menjual barang yang haram. Karena menjual barang-barang yang haram itu kentara tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Serta Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah melakukan hal tersebut. Yang ke-11, tidak menjelek-jelekan dagangan orang lain. Ke-12, memberikan gaji kepada pekerja dengan tepat waktu. Hal ini perlu kita ketahui, ketika kita mempunyai pekerja atau karyawan, maka berikan gaji pada karyawan tersebut dengan tepat waktu, karena mereka sudah berusaha keras untuk menjalankan bisnis kita. Yang ke-13, itu tidak mudah menyerah. Seseorang pedagang tidak akan mampu sukses bila berputus harapan. Perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya. Yang ke-14, tidak meninggalkan ibadah. Sibuk apapun kita, sedarurat apapun keadaannya, dan dimanapun keberadaan kita, ibadah tetap harus dilaksanakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berdagang tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Itu adalah salah satu kunci sukses Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada kita untuk senantiasa tidak meninggalkan atau melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir yaitu ketokohan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengetahuan kewirausahaan. Agama Islam sendiri sebenarnya sudah diajarkan atau dilatih bagaimana kita untuk menjadi seorang wirausaha. Karena negara yang kuat, bangsa yang kuat, karena interpandangnya yang tinggi. Karena banyaknya wirausaha akan banyak orang bergantung ikut menikmati dari hasil wirausaha tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali melakukan usaha yaitu dengan menggembala kambing. Hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa Nabi Muhammad sejak kecil sudah belajar untuk memanage sesuatu. Sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berbisnis yang pertama yaitu sidik, yang berarti benar. Yang kedua yaitu jujur, dapat dipercaya. Nah, yang ketiga patonah, yang berarti di sini memiliki pemikiran luas, memiliki visi dalam berbisnis. Yang keempat, tablik, yaitu cerdas dalam melakukan bisnisnya. Yang kelima, syaja'ah, yaitu berani menilai bisnisnya atau mampu mengambil keputusan. Penutupan, Rasulullah SAW merupakan seorang pebisnis dan pedagang yang handal. Visi beliau dalam berdagang hanya satu, yaitu bahwa transaksi bisnis sama sekali tidak ditunjukkan untuk memupuk kekayaan langsung, namun justru untuk membangun kehormatan serta kemuliaan, perjuangan menggunakan etika yang tinggi. Adapun yang akan terjadi, yang didapat harus didistribusikan ke semua umat. Prinsip yang beliau pegang cukup 3 hal saja, yaitu jujur, saling menguntungkan kedua belah pihak, serta hanya menjual produk yang bermutu tinggi dan berkualitas baik. Untuk penutup, mungkin yang mampu saya sampaikan pada makalah kali ini, pada materi yang saya sampaikan dan tugas yang saya sampaikan. Menjadi insan biasa, tentunya makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik serta saran para pembaca sangat kami nantikan demi kesempurnaan makalah di masa yang akan datang. Semoga makalah ini bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan, terutama kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kami dari kelompok 1 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.